Aduh, kok sakit perut ya? Karena kita makan lagi, harus konsultasi kemana ya? Tolong, permisi. Ya, permisi Mbak. Baik, Adik, perkenalkan nama saya Sulfiani. Jadi pada sore hari ini saya akan memberikan informasi kepada Adik tentang pendidikan dismenor atau nyeri pada saat menstruasi. Sebelumnya ini Adik sama siapa aja? Ada teman-teman yang lain atau bagaimana? Sendiri aja ya? Ya, saya sendiri Adik ya. Jadi tujuannya kakak kesini itu untuk memberikan informasi kepada Adik yang seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya. Baik, kita mulai saja ya. Baik Adik, apakah sebelumnya Adik pernah dengar apa itu dismenor atau pernah belajar mungkin di sekolahnya? Belum tahu ya. Sebelumnya Adik ini umurnya berapa tahun ya? 12 tahun. Pernah menstruasi? Oh, sudah pernah menstruasi ya. Berarti Adik ini belum tahu ya apa itu dismenor ya. Baik Adik, jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai dismenor. Jadi dismenor itu adalah nyeri ya dia, nyeri yang dirasakan ketika menstruasi. Jadi nyerinya itu biasanya timbul pada saat kita menstruasi. Dari di bawah perut kita yang ini nih, yang di bawah sini biasanya kan nyeri itu sampai ke punggung bagian belakangnya. Sebelumnya kalau kakak boleh tahu, Adik ini pernah nggak ngerasain dismenor? Pernah kan? Pasti tahu kan rasanya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan dismenor. Apa sih penyebab dismenor? Mungkin Adik tahu apa penyebabnya? Penyebabnya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke deh, kakak akan jelasin ya. Baik Adik, jadi penyebab dismenor itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya Adik ya. Mungkin Adik bisa lihat di leafletnya. Jadi penyebab dismenor itu yang pertama itu adalah kualitas tidur. Jadi kalau kualitas tidur Adik yang buruk, Adik sering begadang, itu dapat menyebabkan Adik mengalami dismenor pada saat menstruasi. Selain itu adanya paparan dari asap rokok. Misalnya nih, paparan asap rokok dari bapaknya Adik, misalnya bapaknya Adik itu seorang perokok. Otomatis kita menjadi seorang perokok pasif, di mana kita yang menghirupkan asap rokoknya tersebut. Nah, itu yang menyebabkan juga kita bisa terkena dismenor pada saat menstruasi. Selain itu, mengonsumsi makanan cepat saji. Biasanya adik-adik yang remaja ini kan suka banget nih mengonsumsi makanan-makanan kayak burger, kentang, makanan ayam goreng yang cepat saji. Yang pokoknya selanjutnya itu ada riwayat keluarga. Jadi riwayat keluarga itu misalnya ibunya Adik atau neneknya Adik mungkin dulunya juga pengidap dismenor, sakit perutnya pada saat menstruasi. Mungkin nanti di rumah Adik bisa tanyain ya ke ibunya, Ibu sebelumnya pas pada saat remaja itu pernah dismenor atau tidak gitu, untuk memastikan apakah benar itu juga karena faktor keluarga atau tidak ya. Selain itu Dek, ada juga faktor dukungan sosial. Selain dukungan sosial itu ada faktor aktivitas fisik. Jadi kalau Adik kurang melakukan aktivitas fisik kayak berolahraga kecil-kecilan, itu juga akan mempengaruhi Adik bisa terkena dismenor karena pada saat menstruasi darahnya Adik itu terus mengalir dan harus tetap lancar begitu. Baik Adik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dismenor. Jadi jenis-jenis dismenor itu ada dua. Yang pertama ada namanya dismenor primer. Jadi dismenor primer itu merupakan dismenor yang disebabkan karena tidak adanya kelainan pada alat-alat genitalia atau alat reproduksi. Jadi itu normal. Dismenor primer itu normal ya, tidak ada kelainan. Nah, yang kedua ada namanya dismenor sekunder. Nah, dismenor sekunder ini merupakan nyeri haid atau yang disebabkan karena kelainan di alat reproduksi kita. Jadi seperti itu Adik. Ada dua ya, dismenor primer sama dismenor sekunder. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan selanjutnya ada berapa sih tingkatan derajat nyeri pada dismenor. Nah, jadi tingkatan nyeri dismenor itu ada 3 macam. Yang pertama, mungkin bisa dilihat ada namanya dismenor ringan. Jadi dismenor ringan ini Adik masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tidak mengganggu aktivitasnya Adik seperti bermain, olahraga, atau pergi ke sekolah. Yang kedua ada namanya dismenor sedang. Jadi dismenor sedang ini itu yang kedua itu dismenor sedang. Jadi dismenor sedang itu Adik masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari namun menghambat kegiatan Adik seperti biasa yang Adik lakukan di sekolah. Nah, yang ketiga ada namanya dismenor berat. Jadi dismenor berat itu sudah sangat mengganggu sekali Adik ya, sudah mengganggu kegiatan Adik, aktivitas Adik di sekolah. Bahkan Adik bisa sampai tidak bisa berkegiatan. Adik hanya maunya tidur saja, istirahat saja karena perutnya sangat sakit. Bahkan Adik ada juga beberapa perempuan itu pada saat dismenor berat itu mual muntah, bahkan sampai ada yang pingsan. Jadi seperti itu.
Baik adik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya bagaimana tata laksana atau penanganan dari dismenor ini. Pasti adik ingin tahu kan bagaimana sih caranya kita menangani dismenor ini pada saat menstruasi. Nah, jadi tata laksana dismenor ada beberapa cara ya adik ya. Yang pertama adalah kompres dengan air hangat. Nah, mungkin adik bisa nanti dipraktekkan di rumah pada saat dismenor. Adik bisa menggunakan handuk kemudian dibasahkan dengan air hangat ya adik, air hangat gitu ya, terus ditempelkan di perutnya di bagian yang terasa sakit. Selain itu juga bisa menggunakan botol minum yang berisikan air hangat atau seperti termos itu loh deh, yang aluminium gitu kan pasti agak panas ya, kalau tembus ya panasnya ya. Nah itu bisa ditempelkan di perutnya, jadi seperti itu adik. Selain itu juga bisa menggunakan aromaterapi. Jadi aromaterapi itu fungsinya untuk menenangkan, jadi itu bisa adik hirup atau bisa juga adik olesin di perutnya. Contohnya itu bisa menggunakan minyak kayu putih. Jadi tata laksana yang selanjutnya itu adik bisa memperbanyak minum air putih, dan selain itu juga melakukan aktivitas fisik seperti olahraga kecil-kecilan mungkin setelah pulang sekolah atau sore hari gitu ya adik ya. Baik adik, saya sudah selesai jelaskan ya. Mungkin sekarang kita akan melakukan diskusi. Mungkin adik ada yang ingin ditanyakan atau materi yang udah kakak sampaikan itu kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan lagi. Oh, saya kurang paham yang bagian jenis-jenis dismenor itu. Oh, begitu ya. Adik, kakak jelasin kembali ya. Jadi jenis dismenor itu ada dua. Yang pertama itu dismenor primer. Dismenor primer itu merupakan dismenor tanpa kelainan pada alat-alat reproduksi. Jadi seperti itu, tidak ada kelainan yang menyebabkan sakit atau dismenor pada saat menstruasi tersebut. Nah, yang kedua ada namanya dismenor sekunder. Nah, dismenor sekunder ini baru itu disebut karena nyeri haid karena ada kelainan pada alat-alat reproduksi. Baik, apakah adik sudah mengerti? Ya, sudah. Baik, mungkin adik bisa mengulang kembali materi yang sudah kakak berikan tadi. Mungkin bisa diulangi kembali ya. Jadi, dismenor itu nyeri yang dirasakan pada saat haid atau menstruasi. Biasa dirasakan di perut bagian bawah sampai ke punggung belakang. Terus jenis-jenis dismenor itu ada dua, yaitu dismenor primer dan dismenor sekunder. Lalu tingkat nyerinya ada tiga, yaitu dismenor ringan, dismenor sedang, dan dismenor berat. Lalu penyebab dismenor ada banyak, yaitu kualitas tidur yang tidak baik, tidak teratur, lalu paparan asap rokok, mengonsumsi makanan cepat saji, riwayat keluarga, dukungan sosial, kecemasan, aktivitas fisik juga bisa. Dan cara meredakannya bisa menggunakan mengompres menggunakan air hangat, lalu menggunakan aromaterapi dan minum air secukupnya. Begitu ya. Kakak tambahin ya, ada juga aktivitas fisik. Jadi seperti itu ya dia. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik. Baik, kakak permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.